kurang gitu. Tapi nggak masalah, kita masuk ya ke dalam materi. Oke, pada sore hari ini aku share screen dulu. Oke. Oke, ini ini share screen ya. Ada nggak nih? Ada ya. Oke, Ada. sip. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, Bismillah. Jadi sore hari ini kita bakalan masuk ke seminar, bukan seminar sih, sharing aja lah ya. Sharing tentang mastering fotografi skill. Oke, sekali lagi disclaimer buat teman-teman ya yang di sini, yang di ruang Zoom ya, ini bukan tulisannya, bukan mastering ya, sharing harusnya. Tapi karena sudah di ACC dari Abudi dari Abdullah Elfisham, kemudian ke yang lainnya, ke pihak lain, jadi katanya nggak bisa diganti ya. Makanya di bawahnya ditulis sedikit tips dan trik dan tips mudah moto pakai kamera dan HP. Sebenarnya pada sore hari ini lebih fokusnya akan ke teknik menggunakan kamera ya. Karena mungkin teman-teman punya kamera di rumah, tapi cuma jadi ya prasasti ya, dipegang enggak, dielus kagak ya, ya udah itu jadi barang antik. Oke, kita lanjut ya, pajangan. Oke, tadi sebenarnya CV Ane udah dibacain ya, udah dibacain sama moderator Mas Rizky ya, terima kasih. Sebenarnya tadi kepanjangan, kira cuma bacanya ujung-ujungnya aja, ternyata dibaca semuanya. Masya Allah ya, terima kasih Mas moderator ya. Di sini sekilas tentang saya. Uh, Oke, nama Ane yaitu Panji Rahmat Ega Pradana. Ya, tolong dipanggil dengan nama Panji. Ya, ya jangan dipanggil dengan nama Rigen. Karena beberapa teman saya manggil saya dengan nama Rigen. Ya, karena katanya Rigen mirip kayak saya. Ya, jadi tolong dengan tolong ya, sangat tolong manggil saya kalau ketemu mungkin di perempatan Pejaten Village, mungkin ketemu orang yang mirip kayak saya, panggil dulu, ini Bang Panji atau Bang Rigen ya. Saya lahir di Jakarta 19 Agustus 1999 ya, masih 23 umurnya. Oke, pendidikan terakhir mungkin sama dari Ritas pada audiens sore hari ini dari Lipia seperti itu. Tapi prodinya dari Walmaliyah, bukan syariah, bukan lugoh ya. Oke, pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja ini ini juga ya, dicantumin ya biar orang makin yakin lah ya. Oke, di tahun 2020 sebelum COVID datang, Ane atau saya merupakan asisten fotografi di namanya vendor picture room seperti itu. Dimana pada zaman itu, dimana pada tahun itu tugas saya bukan megang kamera. Jadi tugas Ane itu bukan megang kamera, tugas Ane itu bawanya megang lampu, megang tas kamera, nggak ada tuh yang namanya megang kamera seperti itu. Jadi cuma cuma ngejagain barang, megangin lampu, ya beliin makan. Kalau misalkan teman-teman lagi pada lapar, itu mulai dari situ. Ya, mulai dari situ karir saya. Ya, kemudian lanjutlah. Ini sebenarnya di luar ya, bukan linear ya. Jadi 2 tahun saya menjadi guru lagi. Kemudian itu 2022 magang karena di program studi Lipia itu ada magang ya, wajib magang yang IDARI atau yang manajemen. Barulah 2023 setelah lulus dari Lipia masuk ke dalam PT yang namanya Mata Tour and Travel. Di situ posisi saya sebagai digital marketing seperti itu. Dan baru 2023 sampai sekarang menjadi guru kembali dan juga menjadi salah satu founder dari Panji Fotografi seperti itu. Ya, sebenarnya saya juga membantu beberapa vendor lain seperti namanya Roach Production, kemudian Alpha Kreatif, dan beberapa vendor-vendor yang nggak bisa saya sebutkan seperti itu. Kemudian menimba ilmu di mana sih? Ya Bang Panji ini belajar fotografi nih gimana? Apakah simsalabim, kun fayakun, tiba-tiba dapat wahyu ya? Apakah instan gitu? Nah, maka background saya yaitu pernah ikutan kelas prakerja ya yang bantuan dari pemerintah, yaitu kelasnya Om Darwis Triadi seperti itu. Dan itu belajar hanya basic ya tentang pencahayaan dan basic fotografi. Kemudian bertemulah
ya saya dengan muridnya Om Darwis Triadi, yaitu namanya Coach Faisal Rahman, yaitu bertemu di Rumah Siap Kerja. Dan terakhir saya mengambil sertifikasi fotografi di GNSP EduPro, tepatnya di Galaksi Bekasi, seperti itu ya. Bukan, sorry, Bekas daerah Galaksi ya, di kota Bekasi ya, jangan disama-sama, nanti disambung Galaksi Bekasi nanti. Oke, katanya karena kata orang Bekasi itu beda galaksi katanya, beda planet. Nah, di situ saya mengambil uji kom sertifikasi fotografi level 3 seperti itu. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, biar gak terlalu lama. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, satu kalimat ya, satu kata mutiara, satu bahasanya kata-kata penyemangat, yaitu fotografi itu mudah. Ya, fotografi itu mudah. Itu post dari saya pada sore hari ini. Nah, fotografi itu mudah. Dari itu dulu ya. Oke. Jadi yang sulit revisi. Ya, yang sulit bukan revisian klien. Yang sulit mencari klien seperti itu. Oke. Lanjut ya, kita masuk ke 3 dasar poin bisa fotografi. Ya, ingat di sini konteksnya yang perlu di-highlight yaitu bisa fotografi, bukan bisa menjadi profesional fotografi. Itu udah beda kelas ya. Bukan seminar ini lagi ikutannya. Jadi ya di sini adalah 3 dasar poin bisa fotografi, alias punya kamera bisa jepret. Kalau bisa misalkan orang suka, alhamdulillah, misalkan dibayar, wah syukurillah, seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, sebagaimana di agama kita ada yang namanya rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Nah, kalau rukun belajar fotografi ada 3. Maksudnya adalah basicnya ya. Ya, 3 rukun. Mohon maaf suaranya. Suara ini jelas nggak? Apa kecepatan? Apa apa kayak nge-rap? Oke. Halo, Mas admin, Jelas, teman-teman? jelas. Ada ya? Jelas ya? Oke, lanjut ya. Oke, siap. Oke, mungkin yang lain. Siap. Oke, yang pertama adalah ISO ya. Kalau orang Jawa nyebutnya ISO ya, ISO bisa. Tapi kalau di fotografi kita nyebutnya ISO seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lah dengan kata-kata atau 3 rukun ini. Tapi nggak apa-apa, kita breakdown kembali biar yang udah belajar bisa mengulang kembali, mereview kembali. Yang belum belajar mungkin bisa menjadi hasanah baru ya buat teman-teman yang baru banget mau megang kamera seperti itu. Lanjut, yang kedua, rukun belajarnya adalah shutter speed ya, atau ranah kecepatan. Artinya gitulah ya, ranah kecepatan. Biar soalnya di sini nggak ada Google Translate-nya, nggak ada subtitle-nya. Dan yang terakhir ada yang namanya diafragma atau bukaan pada lensa. Oke, teman-teman, ini nggak tahu bisa coret-coret ya? Bisa. Oh, bisa. Oke. Di sini ya sebenarnya kalau teman-teman perhatiin itu dibagi menjadi 2 kubu. Ya, pertama kubu ISO dan shutter speed, dan kubu yang kedua adalah diafragma. Gimana maksudnya Bang Panji? Kubu yang pertama itu sangkut pautnya pasti sama yang namanya ini aku nggak pakai, sorry ya, nggak pakai tab, aku nggak punya tab soalnya. Sama body kamera ya. Nggak ada yang namanya ISO atau shutter speed itu hubungannya sama lensa, nggak ada. Ya, kubu pertama pasti ranahnya sama body kamera. Oke, lanjut. Yang diafragma atau kubu kedua ini hubungannya ya, irisannya pasti sama lensa. Seperti itu. Diafragma ya nanti nggak ada hubungannya dengan yang namanya body. Seperti itu. Hubungannya pasti sama lensa. Tapi memang nanti yang aturnya pasti dari body kamera. Oke. Teman-teman sampai sini cukup jelas rukun, bukan rukun iman ya, rukun dari yang namanya belajar fotografi. Gimana? Boleh mungkin di chat kalau misalkan nggak bisa mic-nya nggak nyala,
Jelas, oke mantap. Siap. Siap. Deleh, lanjut ya. Kalau misalkan jelas ya. Oke, teman-teman jelas ya, paham Bang, mantap. Ya, diafragma yang biasa dikodein F ya Bang, betul dikodein ya, dikodein ya. Tapi kalau insya Allah diafragma dikodein ini kopak kakor. Nanti kalau beda kalau sama yang itu, nanti kadang nggak pakai kalau dikodein. Oke, lanjut ya. Oh, kok nggak bisa? Ini gimana ini? Aku nggak bisa. Oh, bisa. Oke, mungkin kalian akan terbenak atau terbetik dalam pikiran kalian, ngapain sih gue belajar 3 exposure, ngapain sih gue belajar 3 rukun, belajar ISO, belajar shutter speed, belajar diafragma, emang manfaatnya apa buat gue gitu, emang tujuannya apa gitu. Kalau kalian mungkin belajar motor biar bisa naik motor, kalian belajar makan mungkin biar bisa makan, kalian belajar yang namanya muhasabah atau statistik biar bisa ngitung statistik. Ya, kalian belajar Mobile Legend mungkin biar bisa menjadi pro player kayak Onyx Esport dan yang lainnya. Oke, tujuan ya hilir paling utama nanti kalian belajar segitiga exposure yang 3 tadi ya, itu disebut dengan segitiga exposure ISO, diafragma, dan juga siapa suruh RRV itu. Oke, lanjut ya. Ya, itu sering disebut bahasa Jawanya dengan triangle ya exposure. Ya, triangle exposure. Oke, segitiga exposure. Nah, tujuannya sebenarnya sih ada 3 sih sebenarnya. Tapi 2 dulu yang aneh jelasin. Yang pertama, kalian megang kamera. Kamera apa aja? Jepret. Fotonya jelas, kagak ada yang blur. Seperti itu, ya. Yang kedua, ya, kalian megang kamera, jepret, ya, itu hasilnya jernih atau disingkat dengan Astrada, asal terang gambar ada, seperti itu. 2 poin itu sering disingkat dengan Astrada, asal terang gambar ada. Oke, alias tidak gelap ya. Nah, sebenarnya ada tujuan yang terakhir, tujuan terselubung ya. Kira-kira apa teman-teman? Mungkin boleh jawab di kolom chat ya. Tujuan terakhir belajar segitiga exposure ya. Teman-teman masih pada on nggak ya, atau mungkin mau pakai mic mungkin boleh, kalau pakai HP gimana yang udah disebutin. Sebenarnya ada 3, satu lagi apa nih Bang Ali, tujuannya apa Bang ya, tuh ditanyain tuh tujuannya. Ini kita waktunya 1 jam ya, ya udah jalan hampir 30 tadi, agak lama di Mukodima soalnya, tapi cepat kan insya Allah buat basic ini, jam 5 beres lah insya Allah. Ya, wah ini pada tidur ini, ininya audiensnya. Oke, lanjut aja kali ya. Tujuan terakhir ya, tujuan terakhir ya yang bisa menjadi tujuan terakhir yang bisa menjadi selain 2 tujuan yang disebutin adalah bisa menghasilkan cuan atau bisa masuk ke dalam ranah komersil, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman awalnya belajar kalau bisa mungkin masuk ke ranah komersil, itu alhamdulillah rezeki buat teman-teman, seperti itu. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Setiap kamera yang kalian pakai, baik yang harganya mungkin yang harga terendah sampai harga yang paling mahal, ya pasti ada komponen yang dinamakan dengan ISO. Oke, mungkin teman-teman banyak yang udah di sini yang udah tahu nih ISO itu buat apa. Ya, mungkin teman-teman yang udah paham, mungkin ya udahlah, udah ini mau udah paham. Tapi nggak apa, mungkin ada teman-teman yang masih belajar, kita bantu biar paham ya teman-teman yang belum paham. Oke, ya ISO buat mengatur cahaya ya Bang. Sebenarnya di brief nggak ada penjelasan tentang yang namanya pengertian fotografi, makanya aku langsung masuk ke dalam segitiga exposure. Oke, sedikit aja mundur teman-teman ya, harus dipahami fotografi itu dimaknai ya dalam bahasa Yunani, aku lupa bahasanya, intinya teknik
mengabadikan gambar dengan cahaya. Teknik mengabadikan gambar dengan cahaya. Oke, ya cahaya di sini ya bisa terbagi menjadi dua, cahaya alami baik dari matahari ataupun cahaya buatan dari lighting atau mungkin dari pantulan-pantulan bintang seperti itu. Nah, teman-teman ya nggak bisa yang namanya moto atau menjepret suatu gambar tanpa ada yang namanya cahaya. Makanya kalau teman-teman belum percaya dengan statement yang barusan aku sharing, mungkin teman-teman boleh ambil kamera, foto di kamar yang benar-benar di kamar kalian yang benar-benar nggak ada cahayanya, maka nggak akan ada gambar yang dihasilkan. Karena sekali lagi fotografi adalah teknik mengabadikan gambar dengan cahaya. Oke, lanjut lagi, kembali lagi ke pembahasan yang pertamanya ISO seperti itu, buat mengatur cahaya seperti itu. Nah, di sini ISO merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah kamera dalam menangkap sebuah cahaya. Ya, saat mengatur ISO, kalian harus paham fungsi dasar dalam penggunaan ISO. Ya, saat mengatur ISO semakin besar, maka cahaya yang ditangkap oleh kamera akan menjadi semakin besar dan kamera yang menjadi lebih sensitif serta lebih banyak noise. Oke, nah itu mungkin bisa di screenshot aja, tapi kita langsung aja ke next ya. Soalnya lebih gampang ngejelasin pakai gambar ya. Oke, ini adalah contoh penggunaan pakai ISO ya. Teman-teman kalau misalkan masih punya kamera, walaupun itu mungkin kamera peninggalan zaman prasejarah atau mungkin kamera peninggalan yang buyut atau mungkin peninggalan dari orang tuanya, mungkin masih bisa dicoba karena pasti ada yang namanya ISO seperti itu dalam sebuah kamera. Tapi untuk sekarang rekomendasinya kalian pakai mirrorless atau DSLR ya. Adapun kalau misalkan analog itu agak sulit untuk pengaturan dari ISO-nya karena memang nanti di filmnya harus disesuaikan. Oke, teman-teman boleh lihat paling sini. Oke, yang paling sini ya, yang paling kiri. Ya, di situ ada foto dari miniatur Menara Eiffel yang difoto dengan ISO 100. Oke, bisa teman-teman lihat itu benar-benar gelap. Ya, ini ini disclaimer, ini adalah moto di dalam ruangan ya. Oke, moto di dalam indoor atau dalam ruangan. Oke, bisa teman-teman lihat ISO-nya kalau 100 dia gelap banget. Naikin 100 jadi 200 agak terang. Naikin lagi ke 400 lebih terang. Ke 800 terang, 1600 cukup, 3200 udah over exposure sedikit, 6400 ya udah sangat-sangat over seperti itu ya. Ini udah putih banget ya teman-teman ya. Ini kalau di foto ya udah over lah bahasanya. Nanti di metering itu udah melebihi dari angka 0 seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kamera ya pasti di setiap kamera DSLR ada ISO mulai dari 100 sampai 6400. Bahkan kalau misalkan udah lumayan canggih ya kameranya, bahkan bisa sampai angka ISO 25600. Ya, itu mungkin beberapa kamera yang harganya sudah di atas 7 sampai 8 juta seperti itu. Nah, bagus banget nih. Ini mantap ya. Ya, ini suka nih sama peserta yang sering nanya nih. Kak, katanya kalau ISO-nya gede-gede bisa ada bintik-bintiknya, beruntusan kayak jerawat. Nah, makanya suruh pakai yang namanya perawatan skincare seperti itu ya. Oke, sebentar aku hapus dulu nih sebentar. Mana sih ngapus? Ini dia ini clear outgoing. Oke, bagus nih pertanyaan dari Mas Aldi nih. Ya, benar bisa ya ada muncul beruntus-beruntusan karena fotonya nggak dipakein MS Glow ya. Oke, lanjut ya. Oh, ini dia. Langsung dijawab di slide berikutnya. Benar ya dari pernyataan teman kita tadi, yaitu kalau misalkan ISO-nya semakin tinggi, ya itu akan semakin timbul yang namanya semut-semut pada gambar kita. Di sini adalah sisi lain dari ISO, ya, sisi gelapnya lah. Semakin tinggi ISO ya yang digunakan, semakin banyak noise yang bermunculan pada foto. Ya, noise adalah ya Mas Panji. Kenapa nih manggil Mas Panji? Kalau mau nanya, jangan manggil aja. Jadi serem. Ya, noise adalah bintik kecil
ya yang akan, ini bukan akan ya, yang akan bisa kita temukan dalam foto. Ya, biasanya noise ini akan membuat foto menjadi tidak bagus kualitasnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang pertama, foto pakai ISO 100. Foto yang kedua pakai ISO 800. Oke, agak terang, tapi udah mulai bintik-bintik kayak semut. Pakai ISO lagi 1600, yang ketiga ya, ini sudah muncul cukup banyak dari bintik-bintiknya. Nah, baru yang benar-benar high, yang tinggi, yang keempat itu sangat banyak ya. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman bertanya, Bang Panji, kalau kita foto ya banyak titik-titiknya atau banyak noise-nya, apakah itu termasuk dari foto yang bagus? Ya, maka jawabannya tidak ada aturan yang baku pada sebuah fotografi. Semuanya sah-sah aja. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam dunia komersil, masuk ke dalam dunia bisnis, foto seperti ini sangat tidak disarankan. Ya, karena nanti bisa banyak komplainan dari klien. Ya, bukannya dibayar, ya nanti malah rugi bandar seperti itu. Oke, mungkin tips mengatasi foto tidak noise malam hari, Mas. Oke, siap. Bagus nih pertanyaannya, teman. Cuman nanti dijawab di akhir ya. Nanti tolong diingetin lagi sekali lagi, ya Mas Arjuna ya. Foto di malam hari biar nggak noise. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ISO yang auto ya nggak terlalu banyak, 100 masih nggak ada kelihatan semutnya. Nah, di sini sudah mulai timbul, 400 sudah mulai kelihatan, 800 dan 1000 udah cukup banyak. Oke, kembali lagi ya, yang namanya bintik-bintik atau noise seperti itu masuk ke dalam selera teman-teman lagi. Kalau emang seleranya ada noise-nya, ya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau masuk ke dunia komersil fotografi, sangat tidak disarankan. Bisa nggak Bang ngilangin noise di alat post pro atau di alat seperti Adobe Photoshop atau Lightroom? Maka jawabannya adalah bisa. Cuman memang kerjanya nanti akan 2 kali. Iya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini mungkin terakhir ya dari ISO. Oke. Rangkuman ya, ISO untuk mengatur cahaya. Sip. Oke, udah ya. Paham ya semuanya teman-teman ya? Paham, Oke, insya Allah. ya paham ya semuanya ya. ISO buat ngatur cahaya. Sip. Udah. Titik. Nah, nggak ada koma. Lanjut. Delay. Ya, lanjut. Nah, yang kedua ada namanya shutter speed. Ya, shutter speed sering disebut dalam bahasa Indonesia adalah kecepatan ranah cahaya. Kecepatan 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 dalam menjepret. Ya. Sorry kalau ketawa udah over. Jadi shutter itu sering buat ngatur kecepatan jepretnya lo gitu. Nanti mungkin kalian pas lagi kemarin eventnya yaitu momennya pas lagi Idul Adha itu sangat berpengaruh, sangat benar-benar signifikan gunanya dari shutter speed seperti itu. Kalian harus benar-benar manfaatin shutter speed pas lagi mau nyari momen. Terlebih di wedding fotografi itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kalian mungkin bisa imagine ya, bisa mungkin dibayangkan gimana kalau misalnya kalian adalah tukang foto di nikahan. Akad itu sekali, ya, akad itu sekali, ya, momen-momennya itu sekali, ya. Gimana kalau kalian turun ya ke Medan itu yang ngambil event itu, tapi fotonya malah nggak dapat semua momennya, blur semua, ya, udah. Masa mau nikah 2 kali? Nah, itu dia. Itu shutter speed ini sebenarnya penting juga ya buat teman-teman yang ingin mengejar yang namanya momen seperti itu. Oke, di sini shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan dipoto. Sebenarnya kamera yang sedang hype sekarang cuma ada 2. Yang pertama yang buat foto maksudnya ya. Yang pertama mirrorless, yang kedua DSLR. DSLR nanti ada kacanya, kalau kalau mirrorless tidak ada kacanya seperti itu. Seperti namanya mirrorless, tidak ada kacanya. Maka nanti ketika menjepret ya kalau DSLR kacanya itu akan naik. Kalau 1/60 ya akan biasa aja naiknya. Nah, tapi ya
Tapi kalau misalnya kalian lagi ngejar foto bola, seperti kayak lagi Garnacho kemarin main di GBK, kalian nggak bisa tuh foto pakai yang tek, tek, tek. Garnacho-nya udah balik duluan itu, ya ke Argentina. Kalian harus fotonya pakai yang cepat, pakai mode burst. Nah, itu kalian akan temuin di beberapa video kalau misalkan fotografer bola lagi moto orang lagi main bola seperti itu. Oke. Itu sedikit gambaran buat shutter speed ya. Jangan sampai Garnacho ya di tackle Asnawi. Lanjut. Oke, teman-teman, pernah nggak lihat foto gini? Coba mungkin boleh di kolom chat ditulis, pernah nggak? Ini foto apaan, Bang? Ya, ini foto Lidi. Lidi dibengkokin. Siapa yang foto buruk ini? Siapa yang foto buruk? Ya, ini bukan Lidi dibengkokin ya. Ini jalanan ya. Ya, oke, teman-teman banyak ya yang udah sering. Wih, sering. Mantap memang. Berarti kalau sering ini dong, fotografer juga dong. Karena ya, sering banget. Tolong itu Fahri, tolong ketikannya, tolong ya Fahri, tolong ketikannya. Mas Fahri, tolong. Ya ini adalah bengkokan lakukan ketika di jalanan yang jam pulang-pulang kerja seperti itu. Lampunya panjang, ya benar, Mas Yazid. Bukan lampunya panjang sebenarnya itu sih. Efeknya jadi panjang lampunya. Ya, jadi kayak lampu rem mereka ditarik panjang ya seperti itu. Sering disebut dengan namanya teknik memoto long exposure seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kegunaan dari permainan shutter speed, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ya pernah ngelihat, wih, ini yang foto yang di kiri ya, bisa teman-teman lihat. Di sini airnya kok bukan kayak air gitu. Sebentar, kok nggak coba ya, kok airnya kayak kapas. Nah, itu juga dari salah satu manfaat penggunaan dari shutter speed seperti itu. Dan juga seperti ini kembang api. Nah, Bang Panji, ini kan di luar nggak ada cahaya. Katanya tadi fotografi itu harus pakai cahaya, moto. Iya, benar, harus pakai yang namanya cahaya. Tapi kan cahaya tadi ada dua, yang alami dan buatan. Kembang api ini adalah cahaya yang terbuat yang dari cahaya buatan seperti itu ya. Jadi bisa diabadikan. Nah, ini adalah penggunaan shutter speed 1/2500 seperti itu, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau punya kamera dilihat tuh. Mungkin bisa diputar perbedaannya kalau moto di 1/100 sama 1/2500 seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Oke, drawing. Oke, sebentar. Kelewatan. Oke. Oke, sip. Nah, shutter tinggi makin gelap. Bukan makin gelap masa depan ya, tapi makin gelap fotonya. Oke. Perlu digarisbawahi, makin gelap fotonya seperti itu ya. Oke, berkait jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera ya, semakin cepat shutter speed maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat ya, dan jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit. Sebaliknya ya, semakin lambat shutter speed atau sensor kameranya terbuka semakin lama dan jumlah cahaya semakin banyak. Sorry teman-teman, tadi saya salah nulis. Ini bukan 1/2500 ya, sorry teman-teman. Ini 1/25. Sorry, salah. Tadi salah nulis pas lagi ya, ini. Nah, pas lagi bikin PPT tadi agak ngantuk. Ya, ini sebenarnya 1 per ya betul. Ya, pas lagi dipakai 1/5 Aldi. Ya, oke, seperti itu ya. Terima kasih Aldi, Mas Aldi buat ininya. Cuma itu pakai 1/2, bisa juga pakai segitu. Masya Allah Bang Aldi. Ya, tadi nggak ada yang ngingetin ya. Oke, oke, sorry ya tadi revisi dikit. Tadi salah nulis pas lagi bikin PPT. Oke, lanjut. Pakai warna yang terangan Mas SS. Oh, siap. Siap. Formatnya ganti dulu ya. Nah, ini terang nih. Oke, sip. Aku udah jadi Panji. Maaf Mas Aldi, mohon dijaga ketikannya. Takut terciduk bin, ya. Nah, oke, 1/25 ya. Oke. Ya.
Sebentar, sebentar. Oke, oke lanjut. Nah, jadi ya di sini kalau misalkan teman-teman pakai tadi, pakai ISO di atas, ISO, shutter speed di atas 1/2000, itu hasil foto teman-teman tuh akan semakin gelap. Bang Panji, contohnya gimana? Oke, contohnya di slide berikut. Nice. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini diambil dengan f2, ini malah putih nggak kelihatan ya. Nah, oke. F-nya tadi diambil atau dengan diafragma, tapi itu nanti ya di sini ya. ISO-nya pakai 200 semua, teman-teman bisa lihat ya. Di sini yang akan dibedakan hanya per-pernya atau dari shutter speed-nya. Teman-teman bisa lihat foto yang pertama 1/250. Hasil fotonya gelap. Naikin dikit atau dikurangin dikit ke angka 1/125 agak menjadi terang sedikit fotonya. Naik lagi 1/60. Wah, ini baru gambar yang hampir mendekati stabil. 1/30 ya, ini baru masih kurang. Naik ke 1/15 ya, ini sudah mulai bagus warnanya ya. Nah, baru 1/8 sampai 1/2 ini sangat terang. Gitu. Jadi di atas 1/250 hasil fotonya akan semakin gelap seperti itu. Kayak 1/4000. Enggak paham ISO itu apa? Itu sorry mau nanya. Apa mending? Oh iya siap. Dari Ke belakang tip satu ya, yang pedes. Yang pedes dikaretin gua. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Udah hilang yang beli sebelah tadi ya. Oke, itu ini dari hasil ya. Hasil dari gambarnya kok semakin gelap dan semakin terang seperti itu ya. Tapi kalau di hasil nih teman-teman bisa lihat. Misalnya kalian lagi moto orang main bola ya, tadi Garnacho tadi misalkan, atau mungkin Witan Sulaiman, atau mungkin uh, siapa pemain Indonesia? Mark Klok ya. Mark Klok, oke. Nah, teman-teman kalau kalau ngeliat orang main bola kan cepat nih larinya. Sprintnya pasti cepat seperti itu ya. Padahal kalau kiper ya kipernya Argentina kemarin cuma numpang jaga gawang doang. Nah, kalau teman-teman lihat kalau memfoto orang lagi lari, pakainya shutter speed yang cukup tinggi, 500. Hasilnya akan jelas dan tidak buram. Kalau teman-teman turunin sedikit, agak sedikit buram. Ya. Turunin lagi 125, itu kakinya nggak kelihatan kayak kaki gitu. Lanjut 160 ya, ya itu palanya mirip-mirip nanti ya. Nanti Mark Klok dikira Ricky Kambuaya seperti itu. 1/30 udah itu udah ngeblur itu. Udah orang lari pakai 1/30 itu udah ngeblur. Nah, 1/15 iya itu orangnya udah nggak kelihatan lah. 1/8 ya itu udah kayak penampakan pas uji nyali. 1/4 udah itu udah nggak kelihatan, itu bukan orang itu. Nah 1/2 ya udah wassalamualaikum ya, ini dibalikin duitnya nggak jadi pakai jasa kita. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan mau foto sesuatu yang cepat, baik itu mobil, baik itu motor, baik itu F1 atau MotoGP, pakailah shutter speed di atas 500 ya, kayak tadi 1/400 boleh. 4000 sorry. Satu, kalau tangannya tremor gimana bang? Ya. Ente belum nonton ini ya, yang terbaru tuh podcast yang ini Teratur Muslim tuh, yang sama Mustafa itu. Bisa dilihat nanti ini mungkin tremor itu. Tapi bukan tremor tangannya, tremor bibirnya. Oke lanjut. Ya ini bisa 1/5000 ya. Itu semakin bang. Kalau moto UFO gimana bang? Bisa moto. Ya kalau moto UFO bisa, tapi kalian harus pakai sekitar 1/25.600 itu shutter speednya itu. Itu moto UFO ketemu tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke cukup jelas mungkin ya untuk dari yang namanya penggunaan shutter speed. Jadi shutter speed itu untuk nangkep gerakan. Kalau tadi ISO untuk benerin cahaya, kalau shutter speed untuk nangkep gerakan, baik yang cepat ataupun yang tidak cepat seperti itu. Oke, sip teman-teman, kalau sudah beres, aku hapus ya, izin hapus coret-coretannya. Oke, Bang ini gimana foto sama exposure pas lagi siang biar nggak exposure? Ya itu
Bisa, nanti pakai filter. Itu jawaban yang bijak ya. Pakai filter nanti bisa. Ada namanya ND ya, nanti filter ND dan filter GND. Tapi kita pakai yang ND. ND yang benar-benar udah 1000 ND-nya. Oke, lanjut ke poin terakhir dari fotografi. Wah, jam 5 nih. Lama nih pembahasan kita. Oke, yaitu dari bukaan mata lensa. Tadi aku sempat jelasin ke teman-teman di awal, yang 2 poin awal ya itu kaitannya dengan badan atau bodi kamera. Kalau yang poin ketiga itu adalah kaitannya hanya dengan lensa. Memang nanti ngaturnya dari bodi, tapi ya kegunaannya atau fungsionalnya bakal banyak di lensa seperti itu. Ya, bentar. Boleh kali ya, sebentar ngambil lensanya. Bentar. Biar teman-teman agak ada gambaran. Oke, sip. Oke, sebenarnya lensa itu ada yang jangan minder. Ini nggak kelihatan nih, soalnya hitam nih. Jadi gini aja biar kelihatan. Ini ada lensa kit ya yang biasa teman pakai. Ya kalau misalkan bawaan dari lensa-lensa bodi kamera biasanya pakai lensa kit seperti itu. Dan ini diafragmanya paling standar atau paling normal dalam yang namanya dunia fotografi. Lanjut nanti kalau kalian misalkan mau foto yang bokeh-bokeh, ya kalian bisa pakai lensa fix. Ini bukannya lebih gede 1/8, tapi memang kalian nggak akan bisa zoom in zoom out seperti itu. Ya, jadi ini diafragmanya ini paling lebar. Kalau kalian misalkan punya kamera bisa dicoba kalau pengen dapat hasil yang bokeh dan cukup bokeh itu maksudnya belakangnya ngeblur ya. Ya cukup bagus maka pakai yang namanya lensa 50. Terakhir ya, yang lensa ini sebenarnya lensa tele ya, lensa buat motorsport ya, buat kalau moto bola atau moto futsal, mini soccer seperti itu bisa pakai ini. Wedding juga bisa sebenarnya. Lebih prefer ke Canon apa Nikon? Ya, nanti jawab di akhir ya. Ini kok nanyanya madhab sih, macam Nikon, madhab Canon, apa Sony. Ya, oke, ini lensa tele, lensa tele, dan ini biasanya aperture-nya kalau yang cukup high price, dia bakalan bisa ada f2.8-nya, seperti itu. Oke. Tadi teman-teman ada Mas Fatih, kalau nggak salah, Dava Fatih, ngomong katanya, Bang, kalau diafragma itu sering dikodein, ya, sering disimbolkan dengan F, ya betul, ya nggak tahu kenapa dengan F, ya belum tahu nih. Oke lanjut. Nah ini ada sedikit ringkasan dari Aneh buat teman-teman sendiri, ya. Semakin besar angka diafragma, ya besar tuh segini ya teman-teman nih, teman-teman ya biar nggak salah. Tolong itu Mas Gilang, tolong Mas Gilang, tolong dijaga itu kolom komentarnya. Nih, oke teman-teman bisa ngeliat diafragma yang besar tuh F10 sampai F22. Oke. Jadi di sini tulisannya semakin besar angka diafragma, semakin besar bukaan lensa kita, maka bukaannya semakin kecil, alias matanya ini nih. T. Nah, matanya tuh kecil. Ini F11. Teman-teman bisa lihat ya. Sekali lagi, sorry. Nih, ini bukaannya kecil nih. Angkanya gede 11, tapi bukaan dari lensanya kecil. Ya. Angkanya gede F16, tapi kecil banget. Ya, buat yang namanya bukaannya. Oke, mungkin kalian bertanya teman-teman di sini, Bang, F11 sama F16 recommended buat moto apa, Bang? Ya, recommended buat foto yang suka foto pemandangan, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman suka foto landscape, maka pakai F11 ke atas. Atau mungkin kalau teman-teman punya project dari Agung Agung Podomoro apa? Podomoro ya. Apa Pororo? Lupa. Ya, mungkin ya itu pokoknya yang tentang yang namanya arsitektur lah. Ya, susah. Agung apa? Agung penting yang jelas bukan Agung Hafsah lah ya. Oke, jadi misalkan kalau dari arsitektur gitu ya, pokoknya kalian pakai F di atas 11 sampai 16 seperti itu ya. Nah, barulah kalau misalnya kalian sebaliknya nih, sehingga semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, kalau kalian pakai F11 dan F16, itu nanti akan gelap hasil dari foto kalian. Oke? Akan gelap di sini.
Oke, lanjut teman-teman biar nggak terlalu lama karena udah jam 5 lebih. Tapi semakin kecil bukaannya tidak ada efek kan Mas, walaupun semakin terang. Ya, ini jawaban ini pertanyaannya bagus nih dari Mas Fahri. Tapi semakin kecil bukaannya, ya tidak ada efek kan, walaupun semakin terang, maka tidak ada efek. Efeknya cuma satu aja, blur seperti itu. Ya, ini kan kalau kalian misalkan mau foto, contohnya kalian mau foto wisudaan. Misalkan kalian punya temannya kalian pengen wisuda. Nah, pas lagi wisuda itu rata-rata ya kampusnya itu ramai sama sama orang-orang yang lagi wisuda. Ya, oke. Masa mau mukbang. Nah, itu pas lagi rame, pasti banyak yang bocor orang-orang di belakang dari teman kalian yang mau difoto. Nah, ngakalinnya gimana? Ngakalinnya pakai lensa yang fix, bukannya gede, f1.8, f2, ya f2.8 seperti itu. Nah, makanya sebaliknya, kalau angkanya semakin kecil, F-nya kecil, maka bukaannya akan semakin besar. Efeknya apa tadi kata Mas Fahri? Efeknya nanti akan blur dan lebih terang. Seperti itu teman-teman hasil fotonya. Tuh. Maka kalau teman-teman udah punya mungkin minat ke arah wedding fotografi atau mungkin minat ke futsal fotografi, aku saranin banget kalian punya lensa di angka yang punya bukaan f2.8 seperti itu. Dan aku pribadi aku pakai lensa Sigma buat weddingan itu f-nya 1.4 seperti itu. Cukup enak, cukup ngangkat buat tempat-tempat yang kaya dengan low. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di bawah di sini diafragma yaitu f1 sampai 3,5 seperti itu. Oke, teman-teman ya. Di sini ingat bukan Fortuner. Ya, di sini teman-teman bisa lihat kalau f5.6 ke bawah itu nanti hasil fotonya akan ada yang blur ya. Kalau nanti dari efek akan jelas semua fotonya, tapi efeknya kalau semakin angka F-nya maka akan terang. Kalau semakin ya oke, recording progress ya. Sorry. Oke. Nah, ada yang disebut dengan DOV ya atau DOV. DOV itu adalah ukuran seberapa jauh bidang pada foto. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang membedakan DOV kecil dengan DOV besar. Ya, DOV kecil teman-teman bisa lihat yang fokus di hanya anggurnya aja. DOV-nya kecil, deep of field-nya, kejelasan ketajaman gambarnya kecil. Cuma di anggurnya. Di sini blur. Di sini blur. Ini orang kagak tahu nih isinya apa ini ya. Isinya apa ini? Ini apakah daun sama ketupat isinya ada nasi? Nggak tahu ya. Ini apakah tadi wortel yang warna oranye? Nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sebelah, foto yang sebelah yang DOV-nya besar, f10 sampai f22, semuanya gambarnya tidak ada yang ngeblur. Semuanya gambarnya jelas, semuanya tulisan ini gimana ya, ini ngambil foto dari Pinterest soalnya. Ya ini anggap aja Jepang lah ya, rumahnya Giant ya. Di sini tulisan dari aksara Jepangnya kelihatan, ini lampu lampu tembak ke atasnya kelihatan, sepedanya kelihatan, gambar posternya kelihatan. Nggak kayak di sebelah, ada yang detail, ada yang nggak detail atau burem ngeblur seperti itu. Oke, sekali lagi paham ya, dari kegunaan diafragma ya, itu atau bukaan untuk mengatur yang namanya tajam atau tidaknya hasil kita, dan itu ya berpengaruh dari lensa. Ya, body hanya untuk mengatur lensa karena lensa sekarang banyak yang sudah auto. Kalau di zaman dulu lensa rata-rata harus manual seperti itu. Sampai sekarang ada kok lensa manual, yaitu Seven Artisan. Itu salah satu merek dari lensa yang manual, atau lensa Meike sekarang masih ada. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tadi ingat ISO untuk cahaya ya, shutter speed
ya. Shutter speed itu untuk yang namanya kecepatan gambar, maksudnya ngambil gambar yang bergerak dengan cepat atau lambat, dan tadi diafragma atau aperture untuk ngatur bokeh atau tidaknya, mau ngatur ngeblur atau jelas nggak fotonya. Itu 3 elemen yang kalau kalian udah gunain itu udah kalian OP banget itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh penggunaan aperture. 1.8 ya, bunganya jelas, belakangnya nggak blur. 2.8 agak semakin jelas banyak ya, tapi ininya nggak blur backgroundnya. F4 bukan 4, oke, cukup jelas dari objeknya atau poinnya, point of interest itu subjek ya, disebut kalau di fotografi, tapi backgroundnya masih ngeblur. Di sini ya di F5.6 udah cukup lumayan kelihatan, ininya pun udah kelihatan. Beda dengan yang atas. Yang atas belum keraba banget. F16 sudah mulai kelihatan, bahkan ranting dari atau batang pohonnya sudah kelihatan. F22 hampir semuanya jelas seperti itu. Jadi teman-teman boleh gunain F atau aperture ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau fotografi, kalau mau food fotografi ya, misalkan mau ngambil detail, ambil yang f1.8. Kalau mau food fotografi, mau ngambil semuanya, ya buat keseluruhan produk, ambil f16. Seperti itu. Kalau buat wedding mana bang? F5.6 seperti itu. Oke. Nah, ini adalah poin terakhir dari sore hari ini, yaitu white balance, ya, yaitu keseimbangan putih. Ini cuma intermezzo aja kok, jadi cuma sekedar lewat, nggak fokus banget. Oke, teman-teman boleh ketik sekarang di kolom komentar, ya, kira-kira foto yang benar warnanya nomor berapa? Ya, boleh ditulis yuk, teman-teman. Foto yang benar itu di nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh teman-teman. Ada yang bilang 1, 2, 3, 13. Aldi, astagfirullahaladzim. 4, boleh. 1, 13 itu ente. Astagfirullahaladzim. Aduh, dari mana ente? Ada yang 2, boleh. 4, boleh. Ini nggak ada yang milih 6 ini. 5, 6 nggak ada nih pilihannya nih. 13. Aduh, alamak jang ini dari mana ini? Ondema ada yang milih 2. Iya, ini nggak ada yang milih 6, nggak ada yang milih 5 ini. Pakai kacamata itu. Ini kacamata Buddha sih yang dipakai si Smaldi ini kayaknya. Ini poin terakhir. 1-6 asli. Ya bener, emang 1-6 tuh foto asli, tapi maksudnya yang warnanya bener. White balance itu tentang warna ya teman-teman ya. Ya, white balance itu tentang warna teman-teman. Ya. Udah, nggak ada yang nulis lagi nih. 1, 2, nggak ada yang milih 6, nggak ada yang milih 5. Oke. Aldi, cocok yang kedua karena masih pagi. Pagi masih molor ya gitu ya. Oke, ini lanjut ke slide berikutnya. Ada yang 4, ada yang 1. Oke, boleh. Nah, fungsi white balance ya, fungsi dari seimbangnya warna putih ya, agar objek berwarna putih. Ini sebenarnya nggak berwarna putih aja sih, maksudnya hasil gambarnya tuh putih jernih gitu loh. Tampak tetap putih pada berbagai macam kondisi cahaya. Karena teman-teman, kalau di pagi hari ada yang namanya kalau di pagi hari itu biasanya ada namanya blue hour. Warna matahari itu kayak masih kebiru-biruan. Kalau di siang hari ya itu warna matahari ya benar-benar terik, kencang banget warnanya, kayak warna kuning seperti itu. Ya kalau di sore hari ya itu ada yang namanya golden hour seperti itu. Oke, jadi ya kalau golden hour tuh lebih ke emasan. Jadi kadang yang namanya foto akan mengikuti dari warna cahayanya seperti itu. Kalau warna cahayanya biru maka akan ikut biru. Kalau warnanya coklat akan ikut coklat. Makanya teman-teman kalau nanti saran dari aku, kalau nikahan atas langit-langitnya atau atas tendanya jangan warna-warni.
Ya, kasihan nanti fotografernya. Ya, atasnya warna biru. Udah itu semuanya hasil fotonya ditembakin pakai flash ke bawah kayak avatar. Biru semua isinya. Ya, jangan warna tenda kalau kalian nikah atau saudara kalian nikah warnanya merah ya. Nanti hasil fotonya semuanya merah. Udah itu kayak cosplay film Azab Neraka. Ya, aduh. Nah, jadi teman-teman usahakan pakai sesuatu yang warnanya tetap putih kalau misalkan lagi foto atau pakai cahaya putih. Nah, ini beda mode WB atau white balance maka hasilnya akan beda. Ini biru banget ya. Ini keunguan, ini direction siapa yang Oke. Ini warnanya masih agak sedikit gelap ya, yang flash cukup terang, cloudy agak keawan-awanan dan shade ini cukup warna kuning-kuningan. Maka teman-teman tadi kalau dari pilihan 1 2 3 4 5 6 ya, maka semua foto sebenarnya sah-sah saja. Tadi kayak jawaban dari teman kita yaitu dari Raisya. Ya, itu boleh semuanya dipakai. Tapi yang paling bagus ya, yang paling recommended buat dipakai di foto yaitu nomor 1. Yang nomor 1 mantap kalian jawabannya. Ya, betul. Katanya WB diukur pakai derajat ya. Ya, betul. Maka dari pernyataan teman kita adalah betul karena pakai Kelvin jatuhnya dia. Ya. Ada kan Celsius, Fahrenheit, ada juga yang namanya Kelvin seperti itu. Wah, fotografi ini mantap juga ya, belajar fisika, belajar MTK juga, hitung-hitungan gitu kan. Belajar negosiasi ke klien, negosiasi ke model gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, teman-teman, ini terakhiran bonus buat teman-teman sekalian, mungkin bisa screenshot. Tadi permintaan dari kasih akses untuk bikin rumusan buat teman-teman yang mau belajar sini. Ini ingat, ini rumusan nggak paten. Rumusan ini nggak harus kalian pakai terus ya, tapi rumusan ini bisa kalian jadikan sedikit banyaknya patokan. Kalau misalkan lagi megang kamera, wah, misalkan lagi acara arisan keluarga, nih kak atau enggak dek, kamu pegang kamera, ya kamu pakai, kalian jadi udah punya pakemnya nih dari aneh gitu. Jadi udah ada rumusan singkat tentang foto. Umumnya dan biasanya orang pakai ISO 200 kalau foto biasa ya. Itu maksudnya biasa ini nggak di indoor, nggak di outdoor. Di mana teman-teman? Ya pokoknya lagi posisi di teras lah bahasanya. Nah, aperture-nya boleh kalian pakai 1:60. Ingat aperture, shutter speed. Waduh, ini salah nulis. Sorry teman-teman. Tadi nulisnya keburu-buru. Ini kalian ganti teman-teman ya. Ini bukan aperture, maaf. Aperture tuh diafragma. Ini shutter speed teman-teman. Ya, maaf, typo. Shutter, ya gitulah speed lah ya. Teman-teman jangan sampai kegabah ya. Ya, takut nanti kegabah. Di sini ya 1/60 bisa teman-teman pakai. Diafragmanya 5/6 ya. 5/6. 5,6 seperti itu. Oke, teman-teman udah bisa save ya atau screenshot. Sekali lagi sorry, maaf, afwan, ini bukan aperture tapi jatuhnya shutter speed seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Udah ya, dihapus ya. Oke, kita hapus. All drawing. Oke, lanjut. Ini baru ke rumus berikutnya, yaitu rumus singkat foto di outdoors. Misalnya kalau kalian lagi di luar, lagi jalan-jalan ke Monas, atau mungkin ke Istiqlal, atau mungkin lagi ke Taman Safari, kalian bisa pakai settingan seperti ini. Ya, sorry sekali lagi ini salah ya, ini bukan aperture, ini shutter speed. SS aja ya, bukan super sambal. Shutter speed. ISO-nya boleh 100, ya itu udah paling cocok lah 100 lah. Ya kalau di luar nggak butuh banget yang namanya cahaya matahari. Ya, kemudian ya shutter speed-nya kalian harus naikin 400 sampai 1000. Kenapa Bang Panji? Karena cahaya matahari ini agak cukup keras buat sebuah kamera. Jadi nanti akan terang hasil kalian.
Lalu diafragma diatur cukup di 5.6 seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah foto di indoor. Kalau kalian lagi ada seminar atau lagi workshop ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada, misalkan ada muker, ada mubes. Kalau dulu pas lagi dikasih ada yang namanya muker, mubes, Bima Ekis ya. Atau sampai sekarang masih ada atau enggak? Semoga masih ada. Nah, teman-teman mungkin pakai bisa di angka 1000 ya sampai 4000 ISO-nya. Kenapa Bang Panji harus pakai 1000 atau 4000? Karena benar-benar minim cahaya kalau di indoor ya. Tapi resikonya tadi ya akan ada yang namanya noise. Caranya gimana supaya nggak noise? Ya, kalian nanti bisa ditambah dengan alat ketiga yang bernama flash. Nanti di situ tempatnya, di atas itu, flash namanya. Ya, bentukannya ada sih, cuman kalau SS ngaruh ke noise nggak? Oh, enggak. Kalau SS nggak ngaruh ke noise. Ya, cukup ISO doang, seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau kamera yang kalian pakai mahal ya mungkin di atas 15 juta itu ISO 6400 pun masih bersih. Masih bisa dihajar lah bahasanya. Masih bersih banget seperti itu ya. Oke, jadi tadi ini SS ya, bukan super sambal sekali lagi, shutter speed ya, 1/60 cukup ya. Diafragmanya kalian kecilin karena kalian harus butuh cahaya yang cukup banyak. Jadi di angka 3/3,5 seperti itu. Oke, sip. Nah, lihat teman-teman ya, mungkin bisa di screenshot atau mungkin mau jadi bahan acuan. Oke, dan yang terakhir, terima kasih teman-teman sudah menemani Aneh sharing 1 jam lebih. Ya, oke silakan. Ya, nanti mungkin teman-teman kalau misalkan mau sharing atau misalkan pengen ngelihat-ngelihat dari hasil portfolio, mungkin bisa buka di Instagram Panji17 atau mungkin mau terhubung enggak. Ya, nanti mungkin ada PPT-nya ya mungkin ya nanti dilihat dari pihak aslinya. Nah, kalau mungkin teman-teman punya LinkedIn ya, LinkedIn ya. Mungkin kalian bisa cari search Panji Rahmatika Pradana, di sana bakalan nanti Aneh ini juga buat follow balik, buat ikuti balik, ataupun email juga bisa di panjiigafotografi@gmail.com. Adapun kalau TikTok belum main, ya seperti itu. Oke, gimana Mas Moderator? Ada sesi tanya jawab atau gimana? Minum ya. Ya Bang, ada sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya sudah lewat, jadi sesi tanya jawabnya cuma 2 penanya aja nih. Oh, boleh. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung bertanya lewat voice atau lewat room chat ya. Iya. Wah, nggak ada yang bertanya, mantap. Udah pada paham semua. Ini ada Pak. Oh, ada. Oh, ada Iya, ya. di room chat. Iya, ini aneh yang baca bertanya ya. Tips foto untuk di bar enak pakai flash atau LED. Waduh. Berapa nih? Waduh. Kartu kuning. Waduh, berapa nih? Pak Guru izin bertanya, tips foto untuk di bar enak. Di bar enak pakai flash atau LED? Ini aneh jawab ini ya. Ini aneh jawab bukan as my experience ya, karena aneh juga belum pernah moto di bar atau moto di diskotik ya, alhamdulillah nggak pernah ya. Jadi teman-teman, tapi ada teman-teman aku yang misalkan foto kayak di tempat-tempat kayak begitu yang agak minim cahaya. Kalau semisalnya ini aja ya, by emang keadaan ya. Kalau kalian mungkin di hire atau disuruh diminta sama yang punya kepentingan kayak pihak terkait atau mungkin kayak DJ-nya, mungkin kalian bisa pakai flash. Kalau LED lebih ke arah video seperti itu, karena kalau LED ini kalian harus steady terus gitu warnanya dan ribet gitu, kalian nyalah terus kemana-mana gitu. Jadi enakan pakai flash kalau menurut aku ya. Tapi
as my experience, aneh belum pernah, alhamdulillah, moto di tempat kayak begitu, seperti itu ya. Nggak masalah kalau mau dicoba. Kalau ini ada lagi mungkin pertanyaan, banyak banget ini pertanyaan. Aneh bacain langsung jawab aja ya. Ya, silakan. Kalau offline buat pemula adakah? Wah, gimana tuh, Mas admin no? Nggak tahu no. Ada nggak nanti Nggak kelas tahu offline? deh. Nggak tahu ya. Mungkin boleh Langsung diagendakan. datengin Mas Panji aja mungkin. Mungkin boleh diagendakan kali ya, Pak Kadif, Mas Abdullah Elvisam gitu dengan dengan Kak Mayang gitu, mungkin boleh di-tektokan nanti kalau kelas offline ya. Mau tanya apa nih? Rekomendasi kamera untuk pemula. Semua kamera sama, cuman kembali lagi ke budgeting ya. Budgeting kalian ada berapa gitu. Kalau misalkan uangnya banyak ya beli sekalian mahal aja, nggak apa-apa, langsung beli Sony cukup mungkin gitu. Tapi kalau misalkan budgeting anak kuliahan ya pakai Canon aja cukup ya, karena dulu aku juga pas lagi belajar masih pakainya Canon 1300D ya, itu benar-benar kamera 4 digit dan itu benar-benar ya sangat worth it lah buat para pemula di fotografi. Mau tanya, kalau untuk smartphone Pak Guru, ya udah paling recommended iPhone. iPhone 13, 14, oke. Itu udah mantap itu. Foto oke, ya, konten dahsyat, ya, udah itu ajib dah. Gaya juga kalau dibawa ke kondangan mantap. Ya, boba 3. Wah, ya. Terima kasih Pak Udah Guru, mungkin Kak sama-sama. cukup Kak pertanyaannya. Oke, Hasselblad. Tolong ini yang jawab Hasselblad ini. Aduh, ya Allah, Hasselblad lagi. Hasselblad. Itu kamera mahal banget itu. Iya. Oke, sip. Mungkin cukup ya pertanyaannya. Ya, siap. Sesi terakhir yaitu penutupan. Oh ya, sebelum penutupan kita ada sertifikat nih buat Bang Panji nih. Panji. Siap. Boleh minta tolong operator. Wih, cakep. Ini Mas Abdullah Elvisamnya kemana nih? Maaf nih. Oh itu di bagian kanan. Oh, enggak. Kita nanya gitu. Hadir nggak Mas Abdullah Elvisamnya? Oh. Oke, sip. Ya, syukron ya buat dari KC Akses Lipia beserta jajaran, juga Salahuddin Al-Ayubi ya selaku Ketum KC, dan juga Abdullah Elvisam ya yang udah Kadif Netcom ya udah mau mengundang. Semoga sukses selalu untuk KC di tahun berapa nih? 2000 berapa sih? 2023. 2023-2024 ya. Oh iya, maaf gitu. Nggak tahu soalnya kan udah lulus. Oke, sehat selalu buat kalian semua, sukses selalu buat next eventnya. Siap Mas Aldi, Mas Syukur semuanya, mantap.